warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Riana Tasya Arisanur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan pada usia lanjut. Secara garis besar, menurut Hafigas, tugas-tugas perkembangan pada lanjut usia adalah menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan, serta menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, kebanyakan lansia mengalami kegagalan dalam tugas perkembangannya. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan merupakan faktor pertama yang menjadi masalah. Salah satu contohnya adalah perubahan fisik pada lanjut usia yang mengakibatkan dirinya merasa tidak dapat mengerjakan berbagai aktivitas sebaik pada masa muda dulu. Hal ini menyebabkan lanjut usia kemudian menjadi demotivasi dan menarik diri dari lingkungan sosial. Masalah-masalah lain yang terkait pada usia ini antara lain perasaan tidak berguna, keinginan untuk cepat mati atau bunuh diri, dan membutuhkan perhatian lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 9 Psikologi Orang Dewasa. Kali ini kami akan membahas mengenai ciri-ciri lansia, petugas perkembangan pada lansia. Baiklah teman-teman, pemaparan yang pertama akan saya sampaikan sendiri dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Saya Mari Ulfa dari Prodi Bimbingan Konseling Palembang akan menyampaikan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh lansia seiring bertambahnya usia. Jadi, bertambahnya usia, fisik kita pun akan ikut menua. Meski begitu, perubahan tubuh lansia tidak hanya sekadar kulit yang mengkeriput dan tubuh yang membungkuk. Agar kita bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ini dan menjadi lansia yang sehat, kita kenali dulu apa saja perubahan tubuh lansia yang sering terjadi. Jadi teman-teman, berbagai perubahan tubuh lansia seiring bertambahnya usia mencirikan beberapa ciri, yaitu penuaan kulit. Kulit manusia akan menjadi lebih keriput akibat kurangnya produksi kolagen. Kolagen adalah salah satu protein yang berfungsi untuk menjaga kekenyalan kulit. Kelenjar keringat di kulit juga dapat berkurang, akan menyebabkan seorang lansia lebih rentan mengalami kulit yang kering. Yang kedua, fungsi jantung dan pembuluh darah. Penuaan mempengaruhi struktur jantung dan pembuluh darah, yang turut mempengaruhi fungsinya. Pembuluh darah arteri akan menebal dan menjadi keras karena proses aterosklerosis. Selain itu, katup jantung juga dapat menjadi lebih kaku. Hal ini dapat menyebabkan daya tahan jantung berkurang saat berolahraga maupun aktivitas. Yang ketiga, sistem pernapasan. Elastisitas paru dan aktivitas sel pembersih paru akan berkurang seiring bertambahnya usia. Yang keempat, sistem pencernaan. Lambung akan memproduksi asam lambung dalam jumlah yang lebih sedikit. Akibatnya, tubuh lansia akan rentan terhadap infeksi dari makanan. Sedangkan pada lidah, pengecap rasa akan berkurang jumlahnya sehingga makanan terasa lebih hambar. Usus juga bergerak lebih pelan sehingga kita atau lansia memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencerna makanan. Yang kelima, fungsi ginjal. Seiring bertambahnya usia, struktur pada ginjal akan berubah melalui proses aterosklerosis. Juga dapat menyerang ginjal dan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Yang keenam, tulang dan sendi. Tulang akan mulai kehilangan strukturnya, yang mana akan menyebabkan osteoporosis. Jika tidak dilakukan tindakan pencegahan, sendi juga mengalami penipisan dan sering meradang. Akibatnya, dapat timbul nyeri yang mengganggu pada tulang maupun pada sendi. Sekian pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya.
Yang ketujuh ada penglihatan. Lensa mata akan menjadi lebih keras. Akibatnya, mata akan sulit melihat pada kondisi remang-remang. Kemampuan akomodasi juga akan berkurang, sehingga lansia umumnya memerlukan bantuan kacamata ganda untuk melihat dengan fokus. Ketajaman penglihatan, kepekaan, warna, dan persepsi kedalaman juga berkurang. Yang kedelapan ada pendengaran. Terjadi berbagai perubahan pada sistem pendengaran di usia tua, mulai dari berkurangnya syaraf pendengaran hingga melemahnya struktur telinga. Pada lansia, gejala yang paling mudah dirasakan adalah hilangnya pendengaran pada nada tinggi serta kesulitan membedakan nada bicara. Yang kesembilan, sistem imun. Menurunnya aktivitas sel T pada sistem imun atau kekebalan tubuh akan menyebabkan lansia mudah mengalami infeksi. Selain itu, ketika sedang terserang penyakit, pun tubuh lansia pun jadi lebih sulit untuk mempertahankan dan memulihkan diri. Maka, penting bagi lansia untuk rutin cek kesehatan dan segera periksa ke dokter setiap kali memiliki keluhan dan gejala penyakit apapun. Yang ke-10, sistem syaraf. Sistem syaraf dan otak juga akan mengalami perubahan. Kemampuan intelektual, kecepatan belajar, dan psikomotor juga akan berkurang seiring bertambahnya usia. Lansia juga akan mengalami perubahan pola tidur, membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit tapi lebih sering. Yang ke-10 ada sistem hormon. Sistem endokrin hormon juga akan mengalami perubahan. Hormon seks akan berkurang, estrogen maupun testosteron. Hormon lainnya bisa saja meningkat, berkurang, ataupun tidak terpengaruh faktor usia. Proses penuaan juga secara tidak langsung mempengaruhi resiko peningkatan resistensi hormon, misalnya insulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Putri dari BK Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri pada lanjut usia. Penyesuaian diri pada lanjut usia adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan atau konflik akibat perubahan-perubahan fisik maupun sosial psikologis yang dialaminya dan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan dalam dirinya dan dengan tuntutan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah yang baru. Adapun fungsi fisiologis dalam kehidupan manusia, yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan dari diri sendiri. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Terima kasih.